Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ba'du. Bapak, Ibu, para pemirsa yang saya hormati, saya muliakan. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan memulai pembelajaran jurumiyah di sesi yang pertama secara online ini, dan saya mendoakan kepada Bapak Ibu semua semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena sudah mau untuk belajar memperdalam ilmu-ilmu ini, disebutnya ilmu alat nahwu dan sorob, agar bisa memahami Al-Quran dan hadis, juga kita para ulama. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mulai. Di sesi yang pertama ini, Bapak Ibu bisa lihat di layar ini ada teks gundul. Ini diambil dari jurumiyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memegang kitabnya. Kalau belum sempat untuk memiliki kitabnya, ya usahakan ini disalin di kertas, di buku. Lalu siapkan alat tulis, yaitu pensil, untuk mensyakalinya. Jangan pakai pulpen. Kalau pakai pulpen nanti salah, susah untuk menghapusnya. Lebih baik pakai pensil. Jadi kita belajar mencoret gitu ya, mensyakali. Juga tulis artinya. Kita pahami artinya. Satu kata kita pahami. Jadi kalau nanti kita bertemu dengan kata-kata ini lagi di tempat lain, kita sudah tahu, sudah paham. Memahami Al-Quran dan hadis itu, selain memahami ilmu nahwu dan sorob, juga kita harus memperbanyak mufrodat, yaitu kosakata, arti kata satu-satu. Dan pembelajaran kita bersama ini, kita sama-sama belajar, ini akan dibagi 2 sesi ya. Jadi yang pertama, punten, maaf, ini untuk yang dasar, untuk pemula. Tapi di grup ini kan ada orang-orang yang sudah sangat mahir ini sebetulnya. Jadi di grup pembelajaran bahasa Arab ini ada sahabat-sahabat saya, para ustadz, yang qadarullah malah ikut bergabung begitu. Jadi nanti pembahasannya akan sedikit lebih tinggi, tapi Bapak Ibu semua ikuti saja, karena mudah-mudahan ya tetap bisa memahaminya. Mari kita mulai. Ini saya baca dulu. Al-kalamu. Silakan dicoret, dicontreng begitu, disyakali. Al-kalamu huwa al-labzu. Bacanya kita lanjut, jadi huwal labzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Saya ulangi. Al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Artinya adalah kalam itu dia adalah lafaz yang tersusun, yang memberikan faedah dengan peletakan bahasa Arab atau dengan susunan bahasa Arab. Fokus pembicaraan kita adalah tentang kalam. Kalam itu apa? Kalam adalah lafaz. Lafaz ini apa? Lafaz ini sudah menjadi bahasa Indonesia, lafaz. Al-murakkabu artinya yang tersusun. Jadi kalam ini harus tersusun. Minimal dari 2 kata. Al-mufidu memberikan faedah. Jadi kalam itu harus memberikan faedah. Orang paham. Jika tidak memberikan faedah, maka bukan disebut kalam. Bil wad'i dengan susunan bahasa Arab. Kita lihat di bagian ini. Kalam itu ada 4 unsur. Pertama, lafaz. Ini kalau kita
mempelajari nahwu lanjutan, yaitu kitab Qatrun Nada, di sana musannif pengarang menyampaikan bahwa beliau bukan memakai lafaz, tapi beliau memakainya qaulun mufrad, qaul mufrad. Nah, itu nantilah insyaallah. Ya, ini jadi lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan susunan bahasa Arab. Contohnya adalah seperti berikut ini. Ini lagi-lagi gundul. Ya, kita sama-sama mempelajarinya agar terbiasa. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Telah pergi siapa Muhammad ke masjid. Nah, kalau mengartikan memakai bahasa Indonesia dari orangnya dulu. Jadi Muhammad telah pergi ke masjid. Ini kalam, ini lafaz, ini tersusun, murakkab, terdiri dari 4 kata ini. Dan ini mufid, memberikan faedah. Maka disebut ini kalam. Kalam, ya. Dalam bahasa Arab disebutnya kalam. Tapi dalam bahasa Indonesia disebutnya kalimat. Nah, zahaba Muhammadun ila al-masjidi, di dalam bahasa Indonesia disebutnya kata. Zahaba itu kata, Muhammadun itu kata. Dalam bahasa Arab bukan kata. Dalam bahasa Arab disebutnya kalimat. Saya ulangi. Yang satu panjang ini, sederet panjang ini, dalam bahasa Arab disebutnya kalam. Adapun dalam bahasa Indonesia disebutnya kalimat. Yang satu-satu ini dalam bahasa Arab disebutnya kalimat. Di dalam bahasa Indonesia disebutnya kata. Ini nanti jangan sampai kita tertukar begitu ya pengertian tadi. Berikutnya adalah khoroja Ahmadu mubakkiron. Ahmad telah keluar di pagi hari. Sangat pagi ini. Mubakkiron ini benar-benar pagi banget begitu. Jadi khoroja Ahmadu mubakkiron ini bisa dipahami. Ini adalah kalam. Nah, kok ini dibaca Muhammadun, ini dibaca Ahmadu? Nah, itu nanti kita bahas. Insya Allah nanti. Jadi ada isim munsorif menerima tanwin, ada isim yang goir munsorif tidak menerima tanwin. Ya, nanti pelan-pelan. Berikutnya, jalasat tolibu. Ini terdiri dari 2 kata. Terdiri dari 2 kalimat. Tapi ini orang paham, maka ini kalam. Apa itu? At-tolibu, pelajar. Pelajar atau mahasiswa telah duduk. Orang paham itu. Jadi adalah kalam ini disebutnya. Sempurna. Berikutnya, qoro'al waladul Qur'ana. Anak lelaki itu telah membaca Al-Quran. Nah, kita paham juga. Ini kalam. Berikutnya, syariba Khalidun al-ma'a. Khalid telah minum air. Oh, paham orang. Ini kalam. Berikutnya, akala Aliyun at-ta'ama. Ali telah memakan makanan. Paham juga kita. Ini adalah kalam. Berikutnya, gosala Zaidun yadaihi. Zaid telah mencuci kedua tangannya. Nah, ini kalam karena bisa dipahami. Berikutnya, namat tiflu. Bayi atau anak kecil itu telah tidur. Nah, ini kalam walaupun terdiri dari 2 kalimat, terdiri dari 2 kata. Kita paham.
Jadi ini lafadz murakkab tersusun begitu mufid memberikan faedah. Ini kalam walaupun dua kata. Begitu pula ini. Ada al-abu. Adal abu. Bapak itu, si bapak telah kembali pulang begitu. Nah, ini bisa dipahami. Adapun yang ini, nah coba kita perhatikan. In zahaba Muhammadun. Ini lafadz ini. Ini murakkab tersusun dari 3 kata bahkan, yaitu in, zahaba, Muhammadun. Ini 3 kata, 3 kalimat. Ini tersusun. Tapi ini tidak mufid, tidak memberikan faedah. Coba kita dengarkan artinya. In zahaba Muhammadun. Jika Muhammad telah pergi. Ini kalimat menggantung. Butuh jawabnya ini. Ini nggak ada jawabannya. Ini bukan kalam. Karena syarat mufid, syarat memberikan manfaat tidak ada di kalimat ini. Jadi ini bukan kalam, walaupun 3 kata ini. Begitu, karena tidak dipahami maksudnya apa. Begitu pula ini. Fil masjidi, di dalam masjid. Maksudnya apa nih di dalam masjid? Ada imam, ada makmum, ada tikar begitu ya, ada sejadah, ada apa begitu. Nah, ini nggak dipahami ini. Ini bukan kalam. Jadi, pembahasan kita pada pertemuan ini berbicara tentang kalam. Ada 4 ya, ada 4 syaratnya. Dan ini teman-teman tidak usah hafal, tidak usah hafal. Al-kalamu ini lafzul murakkab mufid bil wadi, tidak usah hafal. Yang penting paham. Tetapi arti satu-satu ini usahakan dihafal. Karena di pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah tahu artinya. Nah, berikutnya ini sesi yang kedua berkaitan dengan sahabat-sahabat saya ini. Sebetulnya beliau-beliau ini ahli-ahli nahwu ini. Tapi beliau kokoh begitu ya, kokoh ingin masuk grup ini, nggak apa-apa. Untuk menemani saya, terima kasih. Mari kita bahas. Lanjutan masih yang ini juga, tapi pembahasannya agak sedikit mendalam. Dan yang lain nggak apa-apa, ikut juga menyimak. Insya Allah bermanfaat. Mari kita lanjut sesi yang ini ya. Sama ininya, tapi kita bedah. Kita bedah. Al-kalamu. Nah, al-kalamu ini dari kata apa? Begitu. Al-kalamu ini dari kata-kata takallama ya takallamu takalluman. Ini namanya fi'il madi. Ini namanya fi'il mudhore. Ini namanya masdar. Ini ada di kamus. Madi, mudhore, masdar. Ini ada di kamus. Jadi di kamus itu begini. Dan setiap orang kita ya butuh kamus. Karena kita bukan orang Arab, tidak mungkin semua kata kita hafal. Kita butuh kamus. Tapi kita harus bisa membukanya. Karena nanti membuka kamus bahasa Arab juga tidak sembarangan. Ada caranya. Seperti kalam, ini di mana nyarinya begitu. Ini takallama ya takallamu takalluman, artinya berbicara. Bisa juga dari kata-kata kallama yukallimu takliman, mengajak bicara. Dan ini ada di dalam Al-Qur'an, firman Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah mengajak berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari sinilah kata-kata kalam itu. Bukan kalama, karena kalau kalama artinya melukai. Al-kalamu. Kedudukannya ini sebagai mubtada. Begitu. Jadi asal katanya dari sini, kedudukannya sebagai mubtada. Nanti itu kita begitu kalau baca kitab. Berasal dari kata apa, kedudukannya apa. Begitu. Yang kedua, huwa. Huwa ini domir, isim domir. Ada 14, nanti insya Allah kita akan bahas. Ini yang dipakai huwa, karena al-kalamu menunjukkan lelaki. Kalau menunjukkan perempuan, ini hiya. Yang dipakai huwa. Gitu ya. Jadi huwa ini isim domir. Kedudukannya, nah ini beda-beda. Ada yang bilang domir pasal. Pemisah antara mubtada dengan khobar.
Tapi ada yang bilang ini mubtada yang kedua, ini mubtada yang pertama. Nanti al-labdu ini adalah khobarnya. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada yang kedua. Jadi ini mubtada, huwa al-labdu khobar. Nah, jumlah antara mubtada dengan khobar, jumlah antara mubtada dengan khobarnya adalah khobar bagi mubtada yang pertama. Aduh, pusing nih ya. Pusing nih. Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Huwa isim domir. Berikutnya, al-labzu dari kata-kata ini. Lafadho yalfidhu labzon. Ini isim masdar. Labzon. Wal labzu. Begitu. Wal labzu lafaz. Nah, ini adalah khobar. Khobar. Jadi setiap ada mubtada, rata-rata ada khobar yang menjelaskan mubtada. Begitu. Nanti insya Allah kita bahas. Berikutnya. Al-murakkabu dari kata-kata rokkaba yurokkibu tarkiban. Ini fi'il madinya, ini fi'il mudorenya, ini masdar. Rokkaba yurokkibu tarkiban. Lah, beda ini murokkab. Murokkabnya adalah isim maf'ul namanya. Nanti ada isim maf'ul, ada isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat, nanti begitu. Contohnya begini. Jika Bapak Ibu membuka pintu, kan pakai kunci. Kunci itu bahasa Arabnya miftahun. Dari kata apa? Dari kata-kata pataha. Fi'il madinya pataha, artinya membuka. Nah, isim alatnya miftahun, kunci. Enak bahasa Arab mah. Jadi dari satu kata itu bisa kemana-mana, tapi berkaitan. Begitu. Kayak seperti sajadah, sujud, menjadi masjidun tuh, tempat sujud dan seterusnya. Nah, cuma nanti ada perbedaan antara ulama Kufah dengan ulama Basroh tentang mana nih yang menjadi urutan pertama, fi'il madi apa masdar. Nah, itu khilaf itu, ada perbedaan ya, kita ikut aja. Jadi ada yang bilang awal itu fi'il madi, tapi ada yang bilang awal itu masdar gitu. Ya, monggo deh. Kalau kita kan masih dalam taraf belajar, kita ikuti aja. Apa kata para ulama begitu ya, kita ikuti. Selama itu kan benar begitu. Berikutnya, ini al-murakkabu, apa kedudukannya? Nah, ini kedudukannya sebagai sifat atau naat. Jadi kalam itu adalah lafaz yang mengartikan naat sifat itu dengan yang tersusun begitu. Berikutnya al-mufidu ini diambil dari kata-kata afada yufidu ifadatan, memberi faedah. Dan mufid apa? Nggak ada di sini. Mufid itu isim fa'ilnya. Mufidu itu isim fa'il namanya. Kedudukannya naat juga. Jadi kalau ini naat pertama, ini naat kedua. Ini sifat pertama, ini sifat yang kedua. Sifat itu pakai yang. Jadi yang tersusun, yang memberikan faedah. Begitu. Bil wad'i dengan susunan bahasa Arab. Wad'i ini dari kata-kata wado'a. Wado'a yado'u wad'an. Artinya meletakkan. Jadi wad'an. Bil wad'i. Kok dibaca wad'i? Karena depannya ada huruf jer, huruf ba. Ini sebentar lagi kita akan masuk nanti ke situ. Insya Allah di pertemuan pekan depan. Bi menjadi kasroh ininya. Bil wad'i. Dengan peletakan. Begitu sebetulnya. Peletakan apa? Peletakan bahasa Arab. Artinya dengan susunan bahasa Arab. Begitulah pembahasan kita pada pekan ini. Jangan dilanjut dulu walaupun waktunya masih ada karena ini pertemuan awal. Masih bereleng-bereleng begitulah ya, masih rada-rada pusing begitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari kekhilafan dan kebodohan saya. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.